Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Sistem Basis Data. Untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar basis data. Hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang term data. Apa itu data? Jadi data adalah sebuah fakta dari objek atau kejadian yang kemudian dicatat dan disimpan. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah dicatat dan disimpan. Kalau tidak dicatat dan disimpan itu tidak dinamakan dengan data. Kemudian contoh dari fakta yang berupa objek itu apa? Di sini saya berikan contoh, misalnya objek dosen. Di sini yang dicatat dari objek dosen yang pertama adalah terkait tentang nomor induk pegawai misalnya. Kemudian nama dosen, alamat dosen, kemudian nomor handphone dan lain sebagainya yang diperlukan. Contoh yang lain misalnya adalah objek mahasiswa. Di situ akan dicatat misalnya nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, kemudian alamat, nomor handphone, jurusan dan lain sebagainya. Kemudian di situ juga ada pelanggan, misalnya ada nama pelanggan, alamat dan seterusnya. Kemudian ada lagi produk. Di situ biasanya ada nama produknya apa, jenisnya apa, mereknya apa, kemudian harganya berapa. Biasanya seperti itu. Kemudian contoh yang berupa kejadian seperti apa di sini saya contohkan misalnya presensi. Jadi presensi merupakan catatan kejadian di mana mahasiswa mengikuti perkuliahan. Misalnya di situ akan dicatat mahasiswa itu mengikuti perkuliahannya siapa, mata kuliahnya apa, masuknya jam berapa dan keluarnya jam berapa. Atau contoh yang lain misalnya KHS itu adalah singkatan dari kartu hasil studi yang nanti di situ memuat dari kejadian proses belajar mahasiswa hingga muncul nilai. Di situ akan dicatat mahasiswa dengan nama siapa, mengambil mata kuliah apa, jumlah SKS-nya berapa dan nilainya berapa. Atau contoh yang lain misalnya di sini saya contohkan penjualan. Di situ akan dicatat produk apa atau barang apa yang dijual pada tanggal berapa, kemudian harganya berapa dan jumlahnya berapa. Itu misalnya seperti itu. Atau pembelian juga mirip dengan penjualan, biasanya produk yang dibeli apa, harganya berapa, dibeli dari mana, jumlahnya berapa. Itu contoh objek dan kejadian. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi di sini, data itu bisa disimpan dalam bentuk teks atau angka, bisa juga gambar atau video. Kemudian data yang disimpan dalam bentuk teks atau angka kemudian disebut dengan traditional database. Sedangkan data yang disimpan dalam bentuk gambar, video atau suara disebut dengan multimedia database. Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data merupakan catatan mengenai fakta objek atau kejadian. Jadi data masih belum menjadi informasi. Jadi data dan informasi merupakan hal yang berbeda. Karena terkadang orang itu sulit membedakan antara data dan informasi. Untuk kali ini kita masih membatasi pembicaraan kita pada term data, belum sampai pada term informasi. Ya, setelah tadi kita membicarakan tentang data, kita akan lanjutkan bahasan kita tentang database. Database jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan basis data. Proses terjadinya database adalah ketika data yang ditulis itu semakin dicatat itu semakin banyak dan dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan tentunya perlu adanya tempat penyimpanan atau disimpan. Lalu di mana data itu disimpan? Tempat penyimpanan data tersebut disebut dengan pangkalan data. Pangkalan data atau tempat penyimpanan data ini sudah ada dari zaman dulu. Jadi zaman dulu sebelum ada komputer pun data sudah dicatat. Bedanya adalah cara mencatatnya. Kalau zaman dulu dicatat di kertas kemudian disimpan di lemari-lemari arsip. Yang tentunya jika semakin banyak data yang disimpan akan membutuhkan tempat penyimpanan yang semakin besar.
Kemudian di zaman teknologi sekarang ini, data akan disimpan secara elektronik di dalam hard drive atau hard disk. Pangkalan data itu disebut dengan basis data atau database. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa database merupakan kumpulan data yang disimpan dan saling berrelasi satu sama lain. Mungkin yang perlu saya bahas tambahkan adalah kalimat saling berrelasi satu sama lain. Saya ambil contoh. Misalkan dalam sebuah basis data universitas atau kampus, di situ akan terdapat data mahasiswa, kemudian dosen dan mata kuliah. Di mana relasinya antara ketiga data tersebut? Relasinya adalah ketika data tersebut dikumpulkan, di situ akan didapatkan informasi bahwa ada dosen yang mengampu atau mengajar mata kuliah tertentu dan mengajar mahasiswa tertentu. Atau bisa diambil relasi atau hubungan antara mahasiswa mengikuti mata kuliah apa dan dosennya siapa. Itu yang dimaksud dengan saling berrelasi satu sama lain. Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah DBMS. Apa itu DBMS ya? Jadi database DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Jadi pangkalan data atau basis data yang kita bahas kali ini adalah pangkalan data atau basis data yang disimpan secara elektronik. Data disimpan secara elektronik di dalam hard disk atau hard drive. Tentunya ada cara untuk menyimpannya, atau bagaimana sih cara untuk menyimpan atau memasukkan data tersebut ke dalam hard drive tersebut. Caranya adalah dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi untuk mengolah data ini atau menyimpan data dan memanage data itu disebut dengan Database Management System atau DBMS. Jadi DBMS merupakan aplikasi yang digunakan untuk memasukkan data atau mencatat data serta mengolah data di dalam basis data. Aplikasi DBMS di sini ada banyak sekali macamnya. Kita ambil contoh di sini. Yang paling banyak dipakai, yang paling terkenal di sini ada Oracle, MySQL, kemudian SQL Server, Microsoft Access, Postgre dan lain sebagainya. Itu hanya beberapa contoh saja, masih ada yang lainnya. Sementara yang paling banyak dipakai saat ini adalah MySQL karena dia gratis. Sementara Oracle, Microsoft Access itu sifatnya berbayar. SQL Server juga berbayar. Kemudian bisa disimpulkan adalah DBMS suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengolah suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Sekali lagi, DBMS adalah software atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah database. Mengolah di sini dimulai dari proses pencatatan hingga pengambilan data, perubahan data, dan menampilkan data. Itu fungsi dari DBMS. Kemudian kita lanjutkan di sini tentang sistem basis data. Sebelum kita membahas tentang sistem basis data, kita ingat kembali tentang definisi sistem. Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri dari sejumlah komponen fungsional dengan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi satu proses tertentu ya. Di sini kita garis bawahi bahwa sistem itu terdiri dari komponen dan untuk memenuhi satu tujuan tertentu atau tujuan yang sama. Jadi komponen namanya sistem itu harus terdiri dari komponen-komponen. Kalau kita lihat bahasan yang sudah kita lakukan di atas, kita sudah membahas tentang data dan DBMS. Jadi bisa dipastikan bahwa data dan DBMS merupakan komponen dari sistem basis data. Kemudian adakah komponen yang lain? Kita lihat. Komponen basis data ada beberapa macam. Di situ ada hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang bisa dilihat secara fisik, misalnya komputer, hard disk dan semua perlengkapan yang mendukung dalam penggunaan
basis data. Kemudian selain hardware ada software. Software di sini ada yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi digunakan untuk menghubungkan antara manusia dengan komputer. Kemudian selanjutnya adalah DBMS, tadi sudah dibahas. DBMS adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data di dalam basis data. Kemudian lagi ada aplikasi yang lain, misalnya aplikasi yang dibuat di atas basis data. Misalnya ada aplikasi penjualan, aplikasi pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian ada data, ya sudah dibahas di atas. Kemudian ada usernya. Jika ada data, ada basis data tanpa user, ya tentunya tidak akan berguna basis data tersebut. Kemudian ada database-nya tadi, sudah kita bahas di sebelumnya. Jadi komponen basis data ada beberapa macam. Di sini ada hardware, software, data, user, dan database. Kemudian kita lanjutkan di sini adalah tentang pengertian dari suatu sistem basis data. Sistem basis data adalah suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari koleksi data atau dari suatu kumpulan data yang saling berhubungan dan memungkinkan berbagai program untuk mengakses dan memanipulasi data tersebut. Sistem basis data juga merupakan suatu sistem yang menyusun dan mengelola data organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemakai. Itu sistem basis data. Jadi sistem basis data di sini dimulai dari proses penangkapan data atau pencatatan data hingga penyajian data menjadi informasi yang dibutuhkan. Itu adalah sistem basis data. Jadi bisa dikatakan di sini tujuan utama dari sistem basis data adalah menghasilkan informasi. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ternyata data dan informasi itu berbeda. Jadi data merupakan catatan dari objek atau kejadian, sementara informasi merupakan hasil dari pengolahan data tersebut. Ya, jadi di sini terlihat sudah perbedaan antara data dan informasi. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan apa saja yang diperoleh dari penggunaan basis data. Keuntungan yang diperoleh diantaranya adalah yang pertama multi-user. Multi-user di sini maksudnya adalah penggunaan oleh banyak user. Dari satu basis data bisa digunakan secara bersama-sama oleh banyak pemakai. Misalnya data mahasiswa bisa digunakan oleh bagian keuangan, bagian kemahasiswaan, bagian akademik, dan bagian perpustakaan. Multi-user sering kita sebut juga dengan sharing data atau penggunaan data secara bersama-sama. Kemudian keuntungan yang kedua adalah keamanan data. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa basis data kelebihannya adalah sharing data. Sebenarnya kalau sharing data kita sudah biasa menggunakan ketika kita memakai Google Sheet atau Microsoft Excel. Dari Google Sheet atau Microsoft Excel kita bisa sharing data juga. Namun perbedaannya adalah ketika kita menggunakan Microsoft Excel atau yang sejenisnya, maka semua orang akan melihat semua data. Artinya tidak ada data yang bisa disembunyikan. Berbeda dengan ketika kita menggunakan basis data, maka kita bisa menentukan siapa bisa melihat apa dan siapa bisa merubah apa. Atau kita bisa membatasi data apa saja yang dilihat oleh user yang lainnya. Kita ambil contoh misalkan pada data produk misalnya. Pada data produk di situ ada data harga pembelian dan harga penjualan. Nah, jika harga pembelian itu dilihat oleh orang lain, tentunya itu tidak etis atau mungkin kurang baik, atau itu juga termasuk membocorkan rahasia perusahaan. Jadi misalkan bagian gudang tentunya hanya bisa melihat nama barang, kemudian jumlahnya berapa, kemudian suppliernya siapa. Berbeda dengan data yang dilihat oleh pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan tentunya bisa melihat semua data, termasuk data keuntungan penjualan, yang dimana data tersebut tidak bisa dilihat oleh bagian-bagian yang lain.
Itu keamanan data. Keamanan data di sini terkait dengan rahasia perusahaan atau organisasi dari pemakai basis data. Kemudian kelengkapan data. Kelengkapan data di sini adalah satu sama lain bisa saling melengkapi data. Misalnya ketika ada mahasiswa menginputkan KRS atau kartu rencana studi yang berupa rencana untuk mengambil mata kuliah, misalkan mahasiswa mengambil mata kuliah apa dan berapa SKS. Nah, data yang dikumpulkan tersebut bisa diambil oleh bagian akademik. Kemudian dari bagian akademik akan dibuatkan jadwal. Jadi di sini bisa dilihat antara mahasiswa dan bagian akademik saling melengkapi. Kemudian jadwal yang dihasilkan itu nantinya akan bisa dinikmati oleh mahasiswa dan oleh dosen. Itu contoh kelengkapan data. Atau contoh yang lain lagi, misalnya dari dosen, dia menginputkan nilai. Dari nilai tersebut bisa dinikmati oleh mahasiswa, yang kemudian data nilai tersebut bisa dicetak dalam transkrip nilai. Jadi kelengkapan data di sini artinya semua bagian bisa saling melengkapi kekurangan data. Itu kelengkapan data. Atau mungkin bisa juga diterjemahkan bahwa kita bisa menikmati data walaupun kita tidak menginputkan suatu data tertentu. Kemudian berikutnya adalah controlling data. Seperti kita sudah bicarakan, misalnya pada sistem informasi akademik, di situ ada bagian kemahasiswaan, bagian keuangan, bagian perpustakaan. Masing-masing membutuhkan data mahasiswa. Kita bayangkan jika masing-masing bagian tersebut menyimpan data mahasiswanya masing-masing, maka akan terjadi masalah ketika ada perubahan data mahasiswa. Misalkan ada mahasiswa yang berubah nomor handphone atau berubah alamatnya. Jika masing-masing menyimpan data sendiri-sendiri, tentunya mahasiswa tersebut yang mengubah data maka harus menghubungi masing-masing bagian. Berbeda jika menggunakan basis data, di mana data itu terpusat. Jika terjadi perubahan data, maka hanya terjadi perubahan di satu tempat saja. Atau satu kali perubahan, maka semua bagian akan menikmati perubahan tersebut. Atau bahkan mahasiswa bisa mengubah sendiri jika disediakan dashboard untuk mengubah data pribadinya. Itu controlling data. Kemudian kemudahan. Kemudahan di sini adalah kemudahan dalam pengembangan aplikasi. Dengan satu basis data bisa dikembangkan berbagai macam aplikasi, bisa berbasis desktop, bisa berbasis mobile atau berbasis website. Jadi dengan basis data, aplikasi yang dikembangkan menjadi lebih fleksibel. Itu beberapa keuntungan yang didapatkan ketika kita menggunakan basis data. Demikian perkuliahan sistem basis data kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya di video yang akan datang. Terima kasih.